Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, sahabat Muharrik Media yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian kita dalam tema naik gunung, naik keimanan, yang dimana dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara berurutan, yaitu adab masuk ke daerah yang baru, kemudian masuk adab istinja, buang air kecil atau buang air besar. Dan di sini kita akan masuki bab yang ketiga, yaitu adab thaharah atau bersuci. Ikhwati fillah, telah kita bersama bahwasannya sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban kita harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Pun kita di gunung. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu sholat harus tetap kita laksanakan. Dan salah satu syarat sah yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat adalah thaharah atau bersuci, yaitu melaksanakan wudu. Maka di sini khawatifillah bisa dipastikan jika kita berada di sebuah gunung dalam pendakian, maka kita akan mengalami kesulitan masalah air. Air yang kita bawa akan kita porsikan hanya untuk masalah logistik saja. Maka di sini Islam adalah agama yang mudah. Islam bukanlah agama yang sulit. Maka di sana banyak sekali kemudahan yang akan kita dapatkan dalam masalah thaharah atau bersuci ini. Jika kita dalam keadaan di gunung dan susah untuk menggunakan air atau menemukan air, atau mungkin di hawa yang sangat dingin, kita tidak berani menggunakan air, maka di sana kita bisa menggunakan media yang lain. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardon aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ya, artinya, dan apabila kamu sedang mengalami sakit dan dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Ikhwatifillah, maka kita di sini bisa menggunakan media debu untuk menggunakan wudhu yang kita lakukan untuk bersolat, untuk melaksanakan solat. Maka di sana bagaimanakah cara kita untuk melaksanakan tayamum ini? Tentu para sahabat sekalian sudah pernah mendapatkannya di pelajaran-pelajaran di sekolah dasar atau di pelajaran-pelajaran agama di sekolah umum misalnya. Maka di sana cara pertama yang akan kita laksanakan adalah kita menepukkan tangan kita ke atas tanah atau ke batu atau apapun itu yang ada debunya yang suci sekali saja. Kemudian kita tepukkan, kemudian kita hembuskan dan kita usapkan ke muka kita sekali. Kemudian tangan kanan menyentuh pergelangan tangan kiri dan tangan kiri menyentuh pergelangan tangan kanan. Cukup seperti itu. Dan mungkin nanti ketika ada perbedaan-perbedaan, itu adalah persoalan madzhab saja dan tidak masalah. Mungkin akan ada banyak pertanyaan. Ustadz, ketika saya belajar masalah tayamum, saya mengusap tangan sampai siku. Itu tidak masalah. Karena apa? Dalam madzhab Syafi'i, memang masalah tayamum mengusapnya dari ujung tangan sampai pergelangan siku. Sedangkan yang kita praktekkan tadi adalah madzhab Maliki, jadi itu tidak masalah. Kemudian Ustadz, ketika saya tayamum menepuknya 2 kali. Ketika untuk muka sekali dan untuk tangan sekali. Tidak masalah juga. Itu hanya perbedaan masalah furu'iyah, masalah fikih, tidak ada menjadi masalah yang perlu kita perdebatkan. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah ketika seorang menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu, maka dia hanya bisa digunakan untuk sekali sholat saja. Jadi misalkan ketika kita ingin menjamak sholat duhur dan asar, maka ketika kita bertayamum untuk melaksanakan sholat duhur dengan satu tayamum, kemudian ketika melaksanakan sholat asar, kita melaksanakan tayamum lagi. Karena apa? Salah satu perbedaan antara wudhu
dan tayamum adalah ketika kita melaksanakan wudhu, kita boleh menggunakannya untuk berapa kali sholat pun, bahkan sampai 1000 rakaat, asalkan tidak batal. Namun ketika kita melaksanakan tayamum, walaupun tayamum kita belum batal, dia hanya bisa digunakan untuk sekali sholat fardu saja. Kalau sholat sunnah, dia boleh dilaksanakan dengan tayamum berapa kali pun. Tapi kalau sholat fardu, hanya 1 kali saja. Kalau kita ingin melaksanakan sholat fardu ke yang lainnya, kita harus menggunakan tayamum yang baru. Jadi, para ikhwah sekalian, inilah kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Jika seorang mengalami kesulitan menggunakan air, ada air, tapi dia tidak bisa menggunakan karena kondisi yang dingin. Kemudian tidak ada air, karena apa? Karena kita dalam perjalanan atau dalam di pegunungan, maka kita dipermudah dengan menggunakan media debu untuk menggantikan wudhu, yaitu dengan melakukan tayamum. Jadi inilah tema kita yang ketiga. Yang pertama kita masuk ke daerah yang baru. Kemudian yang kedua adab istinja, buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ketiga adab toharoh. Yang intinya kesimpulannya adalah kita boleh menggantikan wudhu dengan tayamum. Dan insya Allah masalah tayamum ini sudah pernah kita dapatkan di pelajaran manapun. Ya mungkin nanti ada perbedaan masalah bagaimana berapa tepuannya atau dari tangan pergelangan sampai siku, itu tidak menjadi masalah. Jadi itulah ikhwan yang dapat kita sampaikan. Insya Allah akan kita sambung lagi di pertemuan terakhir jimat setelahnya, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan sholat ketika di pegunungan. Akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.